Administrasi Publik kelas B akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Fani Alivia, NPM 146 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa dengan PM 156 dan teman saya. Halo, nama saya Ocha Aulia Widuri, NPM 125. Oke, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 9 bakal membahas mengenai apa sih etika profesi Polri. Nah, kebetulan kita di sini berada di Pusdik Brimob Watu Kosen. Nah, pasti kalian ingin tahu kan kelanjutan dari video kita terkait penjelasan etika profesi Polri? Ikuti video kita selanjutnya ya. Dadah! Jadi sebelum masuk ke wawancara mengenai etika profesi, mari kita mengetahui dulu apa itu etika secara umum. Nah, etika secara umum merupakan tindakan atau tingkah laku manusia yang mengandung nilai atau norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika ini bersifat absolut. Nah, selanjutnya apa sih etika profesi itu? Jadi etika profesi ini berhubungan dengan pelaku profesi dalam menjalankan tugasnya. Jadi mereka dalam menjalankan tugasnya itu harus profesional, jujur dan konsisten terhadap pekerjaannya dan nantinya bisa berdampak baik atau positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi etika profesi ini sangat penting ya untuk dilakukan karena bertujuan agar pelaku profesi ini dapat mengetahui nilai-nilai etika profesi dalam organisasi itu seperti apa, dan hal ini dapat meminimalisir kesalahan yang ada di lingkungan kerja. Oke, setelah dijelaskan mengenai apa sih etika profesi dan juga tujuan juga prinsip-prinsip dasarnya, tentunya di dalam etika profesi terdapat kode etik profesi. Nah, kode etik profesi menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang pokok-pokok kepegawaian itu merupakan sebuah pedoman sikap ataupun tingkah laku dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jadi pada dasarnya kode etik profesi itu merupakan tatanan etika yang dibuat oleh sekelompok profesi untuk menjalankan tugasnya sehari-hari. Oke, sudah jelaskan nih mengenai apa sih secara umum etika profesi dan juga tujuan dari etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa prinsip dasar dari etika profesi. Dimulai yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan juga hasilnya. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap dampak apa sih yang diberikan untuk masyarakat umum. Yang kedua ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini merupakan prinsip di mana kita harus mengetahui kepada siapa saja hak-hak itu bisa diberikan. Dan yang terakhir ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi sendiri merupakan prinsip di mana kita tidak dituntut untuk mengetahui keprofesionalitasan kita dan juga diberi kebebasan dalam menjalankan profesi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan juga fungsi dari kode etik profesi. Adapun beberapa tujuan dari kode etik profesi, yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua untuk menjaga kesejahteraan para anggota, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, selanjutnya nih yaitu fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nah udah masuk ke sesi video selanjutnya, yaitu kan dari tadi kita udah menjelaskan kan tentang pengertian kode etik profesi, tentang tujuan dan sampai ke fungsinya. Nah, masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi wawancara. Nah, di sini kita sedang bersama narasumber kita yaitu Bapak Kompol Sudirman selaku Polri. Nah, terkait video kita yaitu menanyakan tentang etika profesi Polri. Nah, halo Pak Sudirman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kita masuk pada pertanyaan yang pertama nih Pak. Nah, bagaimana sih kewajiban seorang Polri dalam menjalankan profesinya? Kewajiban Polri dalam menjalankan tugas atau sesuai dengan profesinya di situ sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Yang isinya yang pertama adalah memberikan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi kan mengenai penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana sih Pak cara Polri dalam membudayakan etika Polri untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat? Ini cara mensosialisasikan atau membudayakan tentang aturan-aturan yang ada, yaitu bisa melalui tatap muka ataupun dengan cara media sosial, artinya melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, ini dimulai atau disosialisasikan dari mulai pendidikan paling rendah sampai dengan paling tinggi. Kemudian yang berikutnya bisa yang secara tidak langsung itu bisa dengan melalui media cetak maupun elektronik. Jadi begitu ya Pak. Jadi dalam membudayakan etika Polri dengan sosialisasikan kepada masyarakat itu ada dua cara, yaitu dengan cara formal yaitu pendidikan dasar hingga tertinggi, dan cara yang kedua yaitu informal melalui media massa. Nah, jadi kita memasuki pertanyaan terakhir nih. Apa sih Pak yang menjadi ciri lain atau ciri khas dari etika Polri? Ya. Kalau bicara tentang etika atau ciri khas dari seorang Polri, memang di Polri setiap anggota yang melakukan tindak pidana itu pastinya akan diproses sesuai dengan hukum yang tidak ada. Jadi yang pertama dia akan diproses yaitu dengan sidang disiplin. Kemudian kedua, kalau memang dia ada kaitan dengan masalah pidana, itu juga nanti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku atau perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi begitu ya Pak. Jadi bagi Polri nih yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum akan dikenakan yang pertama yaitu melalui sidang disiplin, dan yang kedua melalui hukum pidana yang tercantum dalam UU KUHP atau Kitab Hukum Pidana. Nah, jadi kesimpulan kita dalam sesi wawancara bersama Bapak Kompol Sudirman pada kesempatan kali ini yaitu dalam etika Polri yang berlaku cukup aktif dalam mensejahterakan masyarakat, mulai dari pemberian sosialisasi tata tertib, pengayoman, salam senyum sapa terhadap masyarakat, serta di etika Polri ini penegakan hukum tegas bagi pelanggar hukum seperti studi kasus yang telah dicontohkan ialah pelanggaran Verdi Sambo. Nah, memasuki sisi penutup nih Pak, terima kasih Bapak Kompol Sudirman telah menjadi narasumber di Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber dalam tugas kita kali ini. Mohon maaf jika kita ada kesalahan kata maupun kesalahan ucapan pada sesi wawancara lagi. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.